Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Faiz Fajar. Teman-teman semua gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Oke. Setelah kita kemarin belajar mengenai logika percabangan, ada input juga kemarin, lalu ada try except juga ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perulangan atau looping. Kenapa kita belajar perulangan atau looping? Karena ini salah satu fondasi dasar yang penting ya, tak cuma di Python, di semua bahasa pemrograman, perulangan atau looping ini sangat penting. Nah, ini saya sudah buat beberapa kode blok ya. Di sini pertama ada apa itu looping, lalu ada kenapa kita sebagai programmer butuh perulangan, lalu ada dua jenis loop, lalu ada break dan continue, lalu ada studi kasus, menu interaktif, lalu ada nested loop atau perulangan bersarang ya. Lalu ada latihan nih. Di akhir nanti kita akan ada latihan. Pertama, kita akan bahas dulu ya, apa itu loop ya. Nah, sesuai namanya, loop atau perulangan adalah struktur dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan sekelompok perintah berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Tentu saja kondisinya kita sendiri yang buat ya. Di Lalu ada kenapa kita butuh perulangan. Nah, kalau tanpa perulangan, kita menulis print halo begini secara manual. Kalau berulang kali kan nggak efektif juga kan. Misal kalau ini kalau 5 sih masih oke. Misal kalau 100, 1000, 10.000 sih sangat memakan waktu ya. Dan capek juga kalau manual. Nah, di sini kita pakai perulangan. Nah, misal nih, for hello in range 100, print halo ya. Jadi dia akan mencetak halo sebanyak 100 kali. Nah, ini jangan. Nah, lalu ke dua jenis loop. Di perulangan ada dua jenis, ada for loop dan while loop ya. Pertama, kita bahas mengenai for loop dahulu. Nah, for loop itu digunakan saat kita tahu berapa jumlah perulangan yang akan dilakukan. Misalnya seperti tadi. Nah, ini kan kita tahu kan jumlahnya 100. Bentar ini saya hide dulu. Dan jumlahnya 100 kita tahu jumlahnya. Kita pakainya for loop. Misalnya seperti ini. Seperti tadi ya, range 100. Nah, ini seperti ini juga. For i in range I11 ini step ya kan di range itu ada tiga ya. Nah ini ada tiga argumen yang harus dimasukkan. Yang bisa dimasukkan tapi nggak harus. Yang harus cuma satu aja stopnya. Yaitu ada start, tiga S ya. Start, stop, sama step. Nah seperti ini. Misalkan satu, nah ini kan stepnya kan. Nah per stepnya ini stepnya satu-satu nih. Ini 10 kali. Nah, peluang bisa juga digunakan buat salah satu kegunaannya juga ya ini buat mencari angka genap tanpa menulis manual tentunya seperti ini. Ini angka genap 1 sampai 100 nih. Nah, kalau manual kan pasti aduh seperti yang saya kata ya, seperti yang saya katakan tadi nggak efektif ya. Dua adalah nah ini kan kalau tulis manual kan gini kan pasti terlalu nggak efektif ya. Nah, gimana kan kita ini kita for loop ini kita gunakan saat kita tahu jumlah jumlah perulangannya ya. Nah, gimana kalau kita nggak tahu? Nah, disitulah ada while loop. Nah, while loop digunakan saat kita tahu kita nggak tahu jumlah perulangannya, tapi kita tahu kondisinya, kondisi yang eh, dilakukan saat perulangan akan dilakukan saat kondisinya benar gitu. Jadi kita tahu.
Nah, ini misalnya seperti ini. Angka sama dengan satu. Nah, kita akan melakukan perulangan di sini. Well angka. Nah, ini ya. Ketika angka kurang atau sama dengan 10, dia akan melakukan perulangan. Seperti ini contohnya. Nah, jadi kita nggak tahu jumlah jumlah perulangannya berapa kali. Setelah kita 5, ini ya dia 5 kali nih. Nah, kita kan nggak tahu kan jumlah perulangannya berapa kali. Misal 272 ya dia akan melakukan perulangan segitu. Ini outputnya seperti ini. Kita nggak tahu jumlah perulangannya berapa kali, tapi kita tahu kondisinya. Nah, bagaimana kalau kondisinya benar terus? Itu juga nggak bagus juga ya, karena itu nanti masuknya ke ini infinity loop atau loop tanpa henti. Nah, makanya kita harus hati-hati juga kalau menggunakan while loop. Kita logikanya harus ada seperti logik juga ya, harus ada berhentinya kapan gitu ya. Lalu setelahnya kita ada break and continue. Nah, sebelum ke situ, teman-teman masih bingung nggak kira-kira sama for loop dan while loop ini? Kalau masih bingung, bisa komen ya. Ya akan saya bantu jelasin. Saya jawab pastinya. Jadi intinya nih, for loop digunakan saat kita tahu jumlah perulangannya. Nah, while loop digunakan saat kita nggak tahu jumlah perulangannya, tapi kita tahu yang eh, kondisi yang menjalankan perulangannya ya, kondisi yang benar untuk menjalankan perulangan. Nah, kita pakainya while loop. Kita nggak tahu jumlah perulangannya, tapi kita tahu kondisinya. Kita while loop. Kalau kita tahu jumlah perulangannya, kita pakainya for loop. Itu ya, itu ada jenis loop, ada dua itu. Lalu selanjutnya ada break and continue ya. Pertama break yang kita gunakan untuk menghentikan sepenuhnya perulangannya. Seperti ini contohnya. Ini digunakan untuk menghentikan perulangan sepenuhnya ya. Jadi if i sama dengan 3, ya kan? Jika ini jumlah perulangannya ya. Jika i sama dengan 3, jika perulangan ketiga nih, dia akan berhenti. Dan ini jalanin. Oke, disconnect nih sepertinya. Nah, ini seperti ini. Nah, dia akan berhenti di keti- ketiga ya. 012 ya. Misalnya kita buat i plus 1. Nah, ini 12. Kalau dia outputnya 3, dia akan berhenti. Nggak akan ditampilkan ya. Kecuali kalau kita buat seperti ini. Nah, ini dia akan tampil nih tiganya nih. Nah, itu. Ya, jika dia ini jumlah perulangannya sudah mencapai ke 3, dia akan berhenti. Walaupun jumlah perulangan yang kita masukkan ya, kondisi yang kita masukkan itu jumlah perulangannya 5 kali. Tapi dia akan tetap berhenti karena sudah kita masukkan break ini untuk menghentikan perulangan ini. Ini untuk penggunaan break di for loop ya. Lalu di sini ada juga penggunaan break di while loop. Cukup sama juga. Ini tadi seperti yang di atas ya. Yang sama kan. Ini bisa kita masukin juga seperti yang di atas tadi.
Nah ini seperti ini. Satu, dua, tiga juga ya. Dia akan berhenti di output ketiga, di perulangan ketiga dia akan berhenti, nggak akan dilanjutkan karena kita break di situ. Nah ini untuk penggunaannya, penggunaan untuk while loop dan for loopnya. Gimana? Teman-teman udah paham semua ya untuk break ya, penggunaan breaknya ya. Oke, kalau teman-teman udah paham, kita lanjut ke continue. Nah, continue ini dipakai ketika kita ingin melewati sebuah perulangan. Jadi, misal nih, di perulangan ketiga nih, kita lewatin. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, ini tiga nggak akan ada karena kita lewatin. Jika I sama dengan tiga, kita continue. Nah, kita akan lewatkan ya. Juga kita buat seperti ini, seperti yang tadi. Nah, tadi, mana tadi? Nah, hapus ya. Ini perulangan ke satu, lanjut, perulangan kedua. Oke, misalnya nih. Nah, ini itu 4 sampai 5 saja. Ketika ti- tiga nggak akan dimasukkan karena kita lewatkan. Lalu ada penggunaannya. Ini untuk for loop ya, penggunaan di for loop. Lalu ada penggunaan continue di while loop. Ini buat mencari angka ganjil ini. Ini seperti ini, ya kan? Ketika jika 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 angkanya dibagi menjadi dua dan hasilnya adalah nol, maka dia akan lanjut ya. Seperti itu. Nah, ini dia akan menampilkan hasil-hasil yang genap saja, yang nggak habis dibagi dua. Oke, lanjut ya. Kita studi kasus, menu interaktif ini. Nah, di sini kita pakai while loop ya. Ini kita akan membuat eh, robot penyapa nih, program penyapa ya, program penyapa nih. Nah, ketika kondisinya benar, dia akan menjalankan looping ini, print menu, lalu ada dua pilihan, satu sapa saya atau kedua, pilihan kedua keluar. Nah, lalu kita nanti akan diminta untuk menginput pilihan. Nah, jika pilihan kita satu, ya kan, nah dia akan mengeluarkan input lagi, menanyakan nama kita. Ketika sudah kita masukkan nama kita, lalu dia akan menyapa kita. Lalu nama kita. Lalu untuk pilihan kedua, dia hanya mengoutputkan mencetak ini sampai jumpa, lalu akan keluar keluar dari perulangan ya. Tadi perulangannya akan berhenti. Kita ketika kita memasukkan angka 2. Nah, lalu setelahnya ada ketika yang kita masukin nggak masuk di sini di percabangan logika percabangan ini, maka dia akan mengeluarkan ini output pilihan tidak valid. Oke ya, kita coba saja ya. Misal nih, kita pilih dulu satu. Nah, dia akan menanyakan nama, siapa namamu. Kan saya masukkan nama saya, Faiz. Nah, dia akan menyapa kita, halo Faiz. Seperti ini. Lalu kalau kita pilih dua, dia akan berhenti ya. Nah, sampai jumpa dan programnya berhenti ya di sini. Lalu kalau kita pilih selain satu dan dua, misal kita pilih tiga, nah dia akan mengeluarkan output dan tidak valid. Tapi programnya nggak berhenti ya. Nah, ini, nah, dia akan mengeluarkan input pilihan tidak valid. Untuk di kasusnya menu interaktif, ini contoh dasar aja ya. Kalau penggunaannya tuh seperti ini, gitu. Lalu selanjutnya ada
nested loop atau perulangan bersarang. Sini ya. Ini ya, jadi perulangan di dalam perulangan. Nah, ini agak membingungkan juga nih. Tapi ya emang begitu. Memang sering digunakan juga nested loop ini. Perulangan di dalam perulangan. Seperti ini penggunaannya. Nah, ini kan perulangan. Iya, sama J ya dalam perulangan. Jadi ini hasilnya. Lalu selain ini, ini contohnya nih, contoh penggunaannya juga nih. Digunakan saat kita buat, untuk membuat itu, segitiga bintang. Ini kalau teman-teman penasaran. Misalnya kita masukin jumlah barisnya nih, 10. Nah, dia akan mengeluarkan segitiga, tiga bintang ya. Jumlah 10 baris ya. Mari kita baca kodenya ya. Kita coba baca kodenya. Jadi kan dia melakukan for i. Untuk i in range 1 sampai row. Ini satu nih mulainya ya. Sampai row ini berarti kan number of row baris yang kita masukkan tadi. Ini saya masukkan 10 ditambah satu. Karena ingat, kalau angka yang terakhir ini yang kita masukin di sini terakhir itu nggak akan dibaca, tapi sebelumnya misal kalau 11 kita dibaca sama sistemnya 10. Jadi kalau kita masukin 10, kita nanti kalau dibaca sama sistemnya berarti 9. Di sini akan ditambah satu dahulu agar jumlahnya pas ya. Nah, di sini ada for space, ini spasi ya. In range 1, lalu ada jumlah barisnya yaitu baris dikurangi i, ya kan, dikurangi perulangannya ditambah satu. Itu tuh ya, dia akan mengeprint ini spasi, ini spasi-spasi gini. Nah, ini. Lalu di sini ada while loop juga, while k. Nah, k ini kita sudah definisikan di atas ya, k-nya 0 ya. Nah, while k tidak sama dengan 2 kali i min 1, ya kan. Dia akan mengeprint bintang, bintang yang untuk membuat segitiganya sama spasi yang diakhiri sama kosongan ini. Lalu dia akan membuat k-nya kembali ke 0. Kan di sini kan sudah kita tambah satu kan. Nah, di sini kita buat kembali ke 0, lalu kita print hasilnya seperti tadi. Seperti itu untuk segitiga bintang ini. Oke ya, setelahnya ada latihan ini untuk mengasah skill teman-teman semua. Mungkin bisa dikerjakan juga ya buat latihan sih. Nanti akan saya share linknya di kolom komentar ya. Jadi buat eh, teman-teman semua jangan ragu ya atau jangan takut buat nyoba-nyoba, nggak apa, coba-coba aja bawa sini nanti, atau kalau nggak bisa buat di-download dahulu nanti. Sini ada download nih. Nah, ini download di PNB. Mungkin saya cukupkan sampai situ dahulu. Kalau teman-teman mau bertanya juga silakan ya di komentar saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya teman-teman.